Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmel Ferdinand dari kelas MAN 19C, Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Adapun di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem perhitungan biaya tradisional. Yang pertama, traditional costing method. Semua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa memerlukan suatu sistem akuntansi biaya yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan sistem tersebut. Dirancang untuk memberikan informasi biaya kepada manajemen yang berguna bagi pembuatan, perencanaan keputusan dan pengambilan biaya serta perhitungan biaya produksi. Adapun sistem akuntansi biaya tradisional mengklasifikasikan biaya atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk pembebanan biaya menggunakan ukuran volume produksi jam kerja langsung atau jam mesin. Sedangkan pengalokasian biaya pengalokasian biaya overhead pabrik produk dilakukan sistem pembebanan dua tahap. Dengan sistem pembebanan biaya yang selama ini dilakukan pada akuntansi biaya tradisional menimbulkan adanya distorsi biaya relate, padahal pada kenyataannya ada aktivitas yang dikendalikan oleh batch relate dan produk sustaining relate. Menurut Custer and Osri, sistem perhitungan harga pokok dalam sistem akuntansi biaya tradisional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem perhitungan berdasarkan pesanan, yang kedua sistem perhitungan berdasarkan proses. Contoh soal sistem perhitungan berdasarkan pesanan yaitu kartu harga pokok pesanan bahan baku langsung pada tanggal 14 bulan 1 nomor 516, permintaan sebesar 1.420. Pada tanggal 17 bulan 1 nomor 531, permintaan sebesar 780.000. Dan pada tanggal 18 bulan 1 nomor 544, permintaan sebesar 310. Jumlah keseluruhan yaitu 2.510. 2.510 ini dari hasil dari permintaan dari 1.420 ditambah 780 ditambah 310, hasilnya 2.510 jumlah totalnya. Tenaga kerja langsung pada tanggal 14 bulan 1 jam 40 biaya sebesar 320.000, dan pada tanggal 15 bulan 1 jam 32 jumlah biaya sebesar 256.000. Pada tanggal 16 bulan 1 36 biaya sebesar 288, dan pada tanggal 17 bulan 1 jam 40 jumlah biaya sebesar 320.000. Pada tanggal 18 bulan 1 jam 48 biaya sebesar 384.000. Jumlah keseluruhan 1.568. 1.568 ini dapat dari total biaya. Selanjutnya overhead pabrik yang dibebankan atau tarif 40 per jam mesin. Pada tanggal 14 bulan 1 jam mesin 16,2 biaya total biaya sebesar 648.000. 648.000 ini dapat dari 6 jam dari 16,2 dikalikan dengan 40 per jam mesin. Pada tanggal 16 bulan 1 jam mesin 10
biaya sebesar 400. 400 ini dapat dari 10 ditambah dikali dengan 40. Pada tanggal 17 jam mesin 3,2, biaya total sebesar 128.000. 128.000 ini didapat juga dari 3,2 dikalikan dengan 40 per mesin, 40 per jam mesin. Jumlah total keseluruhan 1176. 1176.000 ini dapat dari biaya, ditambahkan dari biaya total. Selanjutnya bahan baku langsung. Bahan baku langsung sebesar 2.510. 2.510 ini dapat dari jumlah keseluruhan bahan baku langsung. Tenaga kerja langsung sebesar 1.568. 1.568 ini didapat dari jumlah keseluruhan tenaga kerja langsung. Overhead pabrik yang dibebankan sebesar 1.176. 1.176 ini dapatkan dari jumlah keseluruhan overhead pabrik yang dibebankan. Total biaya produksi yaitu sebesar 5.254. Harga jual sebesar 7.860. Biaya produksi sebesar 5.254. Biaya pemasaran sebesar 776. Biaya administrasi sebesar 420. Dan harga pokok penjualan sebesar 6.450. Itulah contoh dari sistem perhitungan. Itu contoh dari sistem perhitungan berdasarkan pesanan. Selanjutnya, adapun perbedaan antara perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses menurut Gershon and Noren. 1. Pekerjaan yang berbeda dikerjakan pada periode yang berbeda dan memiliki pesanan produksi yang berbeda pula. Yang kedua, biaya yang dihitung secara individual untuk masing-masing pekerjaan. Yang ketiga, kartu biaya merupakan dokumen pengendalian biaya berdasarkan pekerjaan. Yang keempat, biaya per unit dihitung berdasarkan pekerjaan. Adapun kelebihan dan kelemahan traditional costing method. Kelebihan perhitungan biaya tradisional menurut Horgan. 1. Sistem perhitungan biaya tradisional mudah diterapkan karena sistem ini lebih sederhana. Yang kedua, memberikan laporan manajemen dengan menunjukkan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Adapun kelemahan traditional costing method menurut Gershon and Noren. Yang pertama, untuk biaya memproduksi akuntansi biaya tradisional hanya membebankan ke produk. Beban penjualan, umum dan administrasi diperlakukan sebagai beban periodik dan tidak dibebankan ke produk. Yang kedua, untuk biaya produksi dan perhitungan biaya berdasarkan proses akuntansi internasional membebankan semua biaya produksi ke produk, bahkan biaya produksi yang tidak disebabkan oleh produk. Yang ketiga, untuk biaya kapasitas tak terpakai, akuntansi biaya tradisional menghitung tarif overhead yang ditentukan di muka dihitung dengan membagi anggaran biaya overhead dengan ukuran aktivitas yang dianggarkan seperti jam kerja langsung. Adapun perbedaan traditional costing method dengan activities based costing. Itu terdapat perbedaan menurut antara traditional costing method dengan activities based costing menurut Chester atau Usrey. Yang pertama, activity based costing atau ABC menggunakan cost drive lebih banyak dibandingkan traditional costing method yang hanya menggunakan satu atau dua cost drive berdasarkan
2 code drive berdasarkan unit, sehingga ABC mempunyai tingkat ketelitian lebih tinggi dalam penentuan harga pokok produk bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Yang kedua, ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk menentukan berapa pasar overhead pabrik yang akan dialokasikan pada suatu produk tertentu. Yang ketiga, fokus ABC adalah pada biaya mutu dan faktor waktu, sedangkan traditional costing lebih mengutamakan pada pekerjaan keuangan jangka pendek seperti laba. Sistem tradisional dapat mengukurnya dengan cukup akurat. Yang keempat, ABC membagi konsumsi overhead dalam 4 kategori, yaitu batch produk dan fasilitas. Traditional costing method membagi biaya overhead dalam unit yang lain. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua, responsibility accountant. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang penting dari sistem pengendalian keseluruhan di suatu perusahaan. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Adapun akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban tidak melibatkan deviasi apapun dari prinsip akuntansi yang diterima. Secara umum, akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dan dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Adapun jaringan pertanggungjawaban akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individu atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of ke dalam unit-unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan. Yang kedua, pusat biaya. Yang ketiga, pusat laba. Yang keempat, pusat investasi. Selanjutnya, bagian C, korelasi dengan struktur organisasi. 1. Struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur, yang mana mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawah yang sesuai dengan hierarki, tetapi tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Yang kedua, struktur horizontal. Jika maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai.
Yang ketiga, pemilikan struktur. Tidak satu pun struktur tersebut di atas yang lebih superior atau efisiensi penggunaannya yang bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Selanjutnya bagian D, perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan akumulasi data dan pelaporan setiap elemen biaya atau pendapatan, baik yang berada dalam anggaran maupun dalam akumulasi hasil aktual. Seharusnya ditelusuri ke segmen jaringan pertanggungjawabannya di mana tanggung jawab atas hal tersebut ada. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban, yang kedua, akumulasi data, yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya bagian E, asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang A, merencanakan berdasarkan perkecualian atau MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. B, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO akan menghasilkan anggaran biaya standar tujuan organisasi dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. C, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. D, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. E, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dengan bukan persaingan. Adapun kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi, akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian organisasi digantikan dengan penciptaan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Baik, selanjutnya atau yang terakhir, kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkat kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk memformulasi tujuannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Mereka akan memandang segmen mereka dan diri mereka sendiri sebagai bagian yang penting dari perusahaan secara keseluruhan dan akan lebih rela untuk berjuang mencapai tujuan. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya, sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.